Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Atalia Iberta Valencia, NIM 2027008 dari kelas 1B Keperawatan. Di sini saya akan melakukan tindakan fisioterapi dada. Fisioterapi dada adalah suatu rangkaian tindakan dari memposisikan pasien, kemudian tindakan perkusi, dan juga tindakan vibrasi. Setelah melakukan 3 rangkaian, maka kita akan melakukan dengan tindakan batuk efektif demi supaya sekret dapat dikeluarkan oleh pasien. Adapun alat-alat yang akan kita gunakan yaitu ada putung pot untuk sekret pasien, kemudian ada handscoon bersih, kemudian ada stetoskop untuk auskultasi pada dada pasien, kemudian ada handuk, kemudian ada gelas berisi air hangat dan bengkok, kemudian ada hand wrap. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya perawat Atalia. Di sini saya akan melakukan tindakan fisioterapi dada pada Ibu. Tujuannya untuk membantu mengeluarkan sekret di dalam saluran pernapasan Ibu. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa Bu? Oke, baiklah. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Baik ya Bu, alhamdulillah. Apakah masih mengalami batuk Bu? Baiklah, untuk itu saya akan membantu Ibu untuk mengeluarkan sekret yang ada dalam tindakan fisioterapi dada. Tindakan ini dilakukan dalam waktu 10-15 menit ya Bu. Sesuai dengan prosedur keselamatan, saya akan memeriksa gelang identitas pada Ibu, apakah sudah sesuai atau belum. Baik Bu, coba sebutkan nama. Baik, nama Ibu sudah sesuai dengan prosedur keselamatan ya Bu. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan tindakan ini dalam waktu 10-15 menit. Sebelum itu ada baiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu kita memakai handscoon. Setelah itu, sebelum kita memulai tindakan, baiknya kita menutup sampiran yang ada di dekat pasien terlebih dahulu. Kita atur posisi pasien terlebih dahulu. Sebelum itu, kita auskultasikan, tujuannya untuk menentukan lokasi dari sekret yang berada di dalam pernapasan pasien. Auskultasi dilakukan pada 6 lokasi yang ada pada area dada. Sebelum itu kita tidak boleh sembarangan melakukan auskultasi pada dada pasien. Baik, kita lakukan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah kita melakukan auskultasi, kita tutup kembali. Setelah saya melakukan auskultasi pada Ibu, di sini saya mengetahui lokasi sekret Ibu berada pada bronkus apikal, lobus anterior kanan dan kiri atas. Selanjutnya, posisikan pasien. Kemudian, posisikan pasien harus disesuaikan dengan lokasi sekret yang ada pada saluran pernapasan. Perkusi dilakukan, selanjutnya tindakan kedua yaitu perkusi atau clapping. Perkusi dilakukan dengan cara tangan kita membentuk sebuah kubah atau mangkuk seperti ini. Dilakukan dari bawah ke atas.
perkusi ini dilakukan dalam 1-2 menit. Dalam 1 menitnya yaitu kita lakukan 8 gerakan perkusi sampai 8 kali. Praktekkan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya kita lakukan tindakan perkusi pada bagian dada depan pasien. Sebelumnya kita tutupi dengan handuk supaya klien tetap merasa nyaman. Maaf ya Bu. Kemudian kita melakukan tindakan. Tindakan ini nggak boleh sembarangan. Kemudian tangan kita membentuk seperti kubah atau seperti mangkuk. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya, rangkaian tindakan yang ketiga yaitu vibrasi. Tindakan ini dilakukan pada saat pasien melakukan ekspirasi atau membuang nafas dan dilakukan pada bagian dada atas pada kanan dan kiri. Baik Pak, seperti yang saya contohkan tadi, sekarang Bapak tarik nafas dalam-dalam, keluarkan secara perlahan. Baik Pak, saya ulangi lagi, tarik nafas dalam-dalam, kemudian keluarkan perlahan lewat bibir. Tindakan vibrasi ini dilakukan sebanyak 5 kali. Langkah terakhir yaitu yang kita lakukan yaitu tindakan batuk efektif, di mana tindakan ini bertujuan untuk mengeluarkan sekret yang ada pada saluran pernapasan pasien. Adapun tindakannya yaitu kita praktekkan, di sini saya akan mempraktekkan, yaitu kita melakukan ekspirasi dan kita keluarkan inspirasi secara perlahan. Pertama, tangan satu berada di dada, tangan satu berada di perut. Kita tarik napas secara perlahan dan keluarkan melalui bibir secara perlahan. Tindakan tersebut dilakukan sebanyak 2 kali. Baik, sebelum melakukan langkah yang kedua, kita berikan waktu istirahat kepada pasien. Sebelum itu kita berikan air minum hangat kepada pasien. Baik Bu, karena sekret yang dikeluarkan masih sedikit, kita dapat ulangi tindakan batuk efektif sekali lagi. Namun sebelum itu, Ibu meminum air putih hangat terlebih dahulu ya Bu. Setelah itu, baik Bu, sudah selesai melakukan rangkaian dari fisioterapi dan juga batuk efektif. Sekarang bagaimana keadaannya Bu? Alhamdulillah ya Bu. Apakah sudah sedikit lega? Ya, baik. Setelah itu, selanjutnya kita lakukan evaluasi, yaitu dapat melakukan tindakan auskultasi kepada dada pasien. Hitungan seperti pertama kali tadi 1-6 dan lakukan pada gerakan. Baiklah, kita lakukan. Maaf ya Bu. Kita buka. Satu, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
3
4, 4, 4, 5, 4, 5, 6, 6. Baiklah Bu, didapatkan sekret yang ada dalam saluran pernapasan Ibu sudah mulai berkurang. Tindakan fisioterapi pada dada dan juga batuk efektif sudah selesai ya Bu. Kemudian saya anjurkan kepada Ibu untuk banyak-banyak istirahat dan minum air putih hangat ya Bu. Kemudian jangan lupa untuk selalu istirahat dan minum air putih hangat. Baiklah, setelah kita melakukan tindakan, sebaiknya kita melepaskan handscoon terlebih dahulu. Kita cuci tangan. Kemudian kita bereskan alat-alat yang sudah kita pakai tadi. Setelah itu kita lakukan dokumentasi, yaitu dapat berupa lokasi di mana sekret berada pada saluran pernapasan pasien dan berapa sputum yang dikeluarkan, kemudian kapan tindakan fisioterapi dada ini dilakukan, serta bagaimana respon dari pasien setelah kita melakukan fisioterapi pada dada. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.